Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok COVID ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul aplikasi jual beli buku online berbasis web. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Razan Syahak, 2017-31074. Saya Demas Septian, NIM 2017-31046. Dan saya Muhammad Arif Nur Faiz, NIM 2017-31063. Oke, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Perkembangan internet tidak hanya untuk sarana informasi maupun entertainment, namun saat ini banyak digunakan untuk transaksi secara online. Perkembangan ini didukung oleh industri hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak, yang tidak lepas dari semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan internet. Semua ini telah memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, yakni dengan mengakseskan dan memproseskan informasi yang cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, dampak positif yang terjadi lainnya adalah adanya kemajuan di bidang ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan bidang-bidang lain yang terkait. Next. Transaksi secara online ini sangat menguntungkan karena bisnis melalui online bisa menjangkau seluruh wilayah dan berbagai dunia. Bisnis secara online disebut juga sebagai e-commerce. Bisnis ini merupakan salah satu cara bisnis yang yang baru, tetapi memiliki berbagai keuntungan dan kelebihan, di mana bisnis konvensional yang masih banyak juga diminati oleh masyarakat. E-commerce merupakan salah satu bisnis yang sudah menjadi kebutuhan bagi sebuah usaha atau perusahaan agar dapat bersaing secara global. Di sini ada metode. Di sini kami menggunakan metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua, sebab sifat yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial, dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Berikut rangkaian dan proses metode waterfall. Di sini ada requirement definition dan akan melanjutkan ke system and software and design, dilanjutkan ke implementation and unit testing, dilanjutkan lagi pada integration and system testing, dilanjutkan lagi ke operation and maintenance. Di sini ada penjelasan beberapa tahapan dalam proses requirement analysis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna terhadap perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga dapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna dan selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Demas. And software design. Informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap equipment analisis
selanjutnya dianalisa pada tahap ini untuk kemudian diimplementasikan pada desain pengembangan. Perancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur untuk perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Untuk selanjutnya yaitu tahap implementation and unit testing merupakan tahap pemrograman pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap fungsionalitas modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi kriteria yang diinginkan atau belum. Yang selanjutnya, integration and system testing. Setelah seluruh unit atau dan diuji di tahap implementasi, selanjutnya integrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Untuk yang terakhir yaitu operation and maintenance. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas adanya kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya UML yang akan dibacakan oleh teman kita Faiz. Slide nih. Slide-nya belum? Ya ini nunggu ya. Mohon maaf ada gangguan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari Saudara Demas. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Nah, pada use case diagram ini, user itu menuju halaman utama, halaman keranjang, halaman kategori, memilih jenis produk, melihat produk, halaman kontak, dan ada halaman setting, halaman pesanan dikirim, dan halaman pesanan diterima. Nah, pada melihat produk itu bisa melihat ke halaman kategori. Next. Next. Udah itu yang sequence diagram. Belum muncul. Selanjutnya ada sequence diagram. Nah, di sini ada user masuk halaman utama, yaitu halaman utama. Terus kedua ada masuk halaman daftar list produk. Ketiga ada masuk halaman daftar list produk. Keempat itu melihat produk. Dan kelima memilih kontak. Selanjutnya ada kelas diagram. Nah, di sini terdapat menu utama yang berisi akun, home, keranjang, kategori produk, profil, setelan,
pesanan dikirim, pesanan diterima. Nah, dari menu utama ini terdapat kategori produk, yaitu ada kategori fiksi, non-fiksi, kamus. Nah, dari menu utama ini ada halaman produk, halaman utama atau button produk, halaman produk, list produk, halaman kontak, kontak admin, halaman profil, profil user. Nah, dari kategori produk ini ada produk, info produk pada setiap kategori. Next. Belum itu. Selanjutnya ada state chart diagram. Nah, di sini ada state chart diagram. Yang pertama start, lalu halaman utama, habis itu halaman daftar produk, habis itu kategori, produk pada setiap kategori, halaman profil, dan halaman kontak, lalu finish. Selanjutnya ada testing. Setelah kode program selesai dibuat dan program dapat berjalan, testing dapat dimulai. Yang difokuskan pada logika internal dari perangkat lunak. Yang dibuat harus diuji coba agar program yang telah dibuat tidak terjadi error, dan hasilnya harus sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan. Pada tahap ini akan dilakukan uji coba program untuk mengetahui apakah program yang telah dibuat telah sesuai dengan tujuan awal dari pembuatan program. Pada pengujian aplikasi menggunakan pengujian. Ya, kita akan melihat contoh programnya dulu ya. Di sini kita akan Kesimpulan. memperlihatkan rancangan webnya. Di sini terdapat rancangan web yang sudah dibuat oleh. Di sini terdapat fitur-fitur. Contohnya fitur halaman utama, keranjang, fitur kategori. Di sini ada fitur profile, di sini ada fitur setelan. Dan di sini user bisa membuat akun dan menggunakan login di web tersebut. Ini adalah produk-produk yang telah kami masukkan. Dan di bawahnya Nah, ini tampilan awal login. Nah, jika belum mempunyai akun, Anda bisa masuk atau membuat akun lewat sini. Lalu kita tulis nomor teleponnya. Kita tulis juga username-nya, password, serta
ulangi password yang kita pilih. Setelah itu klik tombol daftar. Apabila berhasil, maka akan ada tulisan registrasi berhasil. Lalu login menggunakan akun yang sudah kita buat. Nah, setelah kita berhasil membuat akun kita, maka kita dapat memilih atau membeli barang yang kita inginkan. Dengan cara kita bisa memilih pada bagian kategori ada fiksi, non-fiksi, dan kamus. Nah, coba kita lihat yang kamus. Nah, pada tampilan kamus terdapat penjualan buku, kamus Jepang, kamus lengkap, dan kamus bahasa Arab dengan harga dan stok yang sudah tersedia. Nah, ini tampilan detail produk pada kamus lengkap Inggris-Indonesia. Indonesia-Inggris. Nah, kita dapat membelinya dengan mengklik beli. Setelah mengklik beli, kita dapat mengetik alamat kita, alamat rumah, serta jumlah kamus yang akan kita beli. Lalu pilih jasa pengirimannya. Setelah itu klik tombol pesan. Nah, apabila sudah terjadi transaksi, maka ini contoh dari pembelian yang kita lakukan tadi. Di sini juga ada pemilihan untuk metode pembayaran. Kita disediakan metode pembayarannya melalui transfer bank ataupun lewat Alfa atau Indo. Saya coba ya Indo aja ya. Ini adalah produk kemarin yang sudah dicoba beli. Jika tadi sudah berhasil membayar, maka detail transaksi. Sini muncul pembelinya COVID, alamat kita game ke Jakarta, harganya 40, jumlahnya 1. Jasa pengiriman kita lewat pos, total jadi 50, bayar via Indo. Sudah dibayar. Oke. Kurang lebih itulah tampilan dari aplikasi yang kita buat. Mas balik ke kesimpulan, Mas. Oke. Ini kami dapat menyimpulkan dari hasil penjualan buku online berbasis web
Di sini berdasarkan hasil rancang bangun jual beli buku berbasis web, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terbangunnya sistem penjualan buku secara online yang berbasis web. Yang kedua, dengan adanya sistem penjualan buku online berbasis web ini diharapkan dapat mempermudah user atau pengguna dalam mencari barang, khususnya dalam penjualan buku secara online, karena terdapat dalam satu web. Yang ketiga, kami berharap dengan ada sistem penjualan buku secara online berbasis web ini diharapkan dapat mempermudah user atau pengguna dalam mengetahui total tagihan dari setiap pembelian barang. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.